Jadi kalau misalkan nggak jadi aktor, kamu kepikiran nggak jadi atlet nembak? Udah jadi atlet nembak sih. Jadi mungkin nanti kalau udah nggak aktor, masa tuanya nembak deh gitu. Ya, di film-film kan biasanya kan ditabrak terus jatuh. Ini nggak, mobilnya jalan terus. Ketika mobil kira-kira sekitar 10 cm sejengkal, lutut dengkul tidak boleh menghadap ke mobil, harus nyamping. Dan di saat udah mau kena nih, lo loncat sedikit. Udah dilakuin, tak, guduk ke belakang. Sekali, oke. Dan yang bikin lebih pedenya lagi, yang ngebawa mobilnya itu direkturnya langsung, Pak Charles Gozali. Halo guys, balik lagi di Bincang Bintang. Yeay! Kali ini ketemu lagi bareng aku Tasya, dan kali ini kita kedatangan Kak Agla Arta Lydia dan Kak Martino Leo. Welcome ke Tabloid Bintang. Hai, thank you for having us. Pertama kali ya Kak? Iya, pertama kali. Ke Tabloid Bintang. Padahal kita sudah berdiri selama 10 tahun. Capek dong, berdiri 10 tahun. Masa sudah ada Tabloid Bintang selama 10 tahun, tapi kakak-kakak ini baru main di kita loh. Apa kabar Kak Agla sama Kak Martino? Baik. Kabar baik. Kayaknya kita udah sering lihat ya, tapi beda project ya. Kali ini mungkin di PH yang berbeda, kali ini biasa kita ketemu di satu rumah yang sama. Sekarang promonya di Tumbal Darah, guys. Oke, kakak-kakak nih, selain sibuk syuting kan sekarang lagi banyak promo ya, mungkin film barunya. Di luar sibuk syuting, kakak-kakak sibuknya apa? Kira-kira? Aku sedang sibuk menari, jadi 2 tahun belakangan aku lagi mempelajari tari tradisional Jawa. Oh gitu. Jadi lagi menari, dan kebetulan nanti bulan November kita mau ada pentas. Perform. Ya, perform. Keren Jadi banget. lagi mempersiapkan itu. Itu awal pengen terjun ke penari tradisional tuh apa sih? Kan sekarang orang Modern dance, iya udah ya, K-pop jarang gitu ya. Nggak, aku waktu SMP, SMA tuh memang pernah ikut sanggar tari tradisional tapi Palembang. Terus kemarin pas pandemi kan kayak ngapain ya? Kayak semua orang kan mencari hobi baru ya. Ada yang Kayak cuma bisa di tanaman, rumah aja ngapain ya. ada yang tiba-tiba pelihara ikan gitu. Terus aku kayak ngapain ya gue gitu kan, yang bisa mengembangkan diri juga gitu. Akhirnya iseng ikut belajar nari. Terus waktu itu narinya pertama di Museum Layang-Layang, tapi terus tahun jalan kelasnya tutup karena pandemi yang PPKM keberapa itulah, aku lupa. Terus akhirnya baru join lagi 2 tahun belakangan ini di sanggar yang baru gitu. Sampai perform lo guys. Tepuk tangan dong. Itu bener-bener digeluti banget Nonton sih ya, kalian kalau nggak nonton nggak beli tiketnya, awas. Nonton nanti, ini penanggung jawab kita, nanti kita bakal nonton. Oke. Ya. Tagih Aku ke tunggu. dia aja. Kalau Kak Martino nih, selain sibuk syuting, kamu sibuk apa Kak? Oh, dia lagi sibuk sama tanaman, gue lihat. Iya, Iya paling kan? lagi menggeluti dunia perbonsaian. Iya. Seru banget. Buat saya banyak banget loh Di dia. rumahnya? Iya. Kenapa spesifik bonsai Kak? Kan banyak tuh tanaman-tanaman yang berbuah tuh yang bisa dimakan gitu. Apa ya, karena bonsai itu kalau udah jadi, udah rimbun, bentuknya tuh kayak pohon tua, tapi sekecil ini. Mini. Gitu. Dan itu kan orang-orang nyebutnya lukisan hidupnya. Oh. Dan kalau misalnya kita lihatin, ya beneran kayak lukisan hidup. Iya. Jadi kayak masuk rumah tuh indah aja gitu ngelihatnya ya. Ya, Tapi kalau selain tanaman, terus tarian tradisional, kan sekarang orang-orang lagi zamannya padel ya. ya Kakak-kakak nih padel nggak sih? enggak. Pernah Tapi coba iya. nggak? Aku sempat mencoba sih beberapa kali. Suka nggak Kak? Aku lebih suka bulu tangkis sih, jujur. Jujur sama iya benar. Kayak lapangannya lebih gede gitu, Lebih banyak lari. ngos-ngosan, iya. Oh. Tapi padahal susah juga sih. Seru sih dua-duanya. Kalau Kak Martino kenapa nggak pengen coba, seenggaknya coba deh aku padel gitu? Kenapa ya? Udah nyaman di nembak sih, jadi Oh iya benar. bener nyaman di nembak. Dan itu kan lari-larinya juga, terus ngelatih fokus juga, ngelatih kecepatan, ketepatan, nafas. Kalorinya lebih banyak ya Kak? Kalau nembak tuh? Iya, lebih banyak. Karena kan bukan, jadi ada dua, ada tembak presisi, itu yang kita cuma diem, tembak lesan gitu, tak. Ada tembak reaksi. Nah, tembak reaksi itu pakai timer di sini nih, nanti shooter, are you ready?
kita ngangguk, nah pas bunyi tetnya itu tarik kokang, cari nge-clear ruangan, tak Seru lari, dong, kayak main tak games gitu ya, iya Yo? kayak main games Oh, gitu. wow. Kayak buat latihan-latihan awalnya dari mana sih Kak? Kayak gue suka tembak nih dari apakah main time zone? Enggak, Suka dulu main tembak. Inspirasinya ya. Inspirasinya. awalnya itu karena syuting film. Oh, Kita yang action gitu ya. action. Apa film apa, Yo? Nah, adalah Ada. satu hari main dong ke lapangan. Ya udah datang ke lapangan, mereka ngetes, ikutan tim kita aja. Ya nyoba-nyoba, ya sekarang jadi PSC. Jadi suka ya. Prakasa Shooting Club dan udah jadi tim mereka juga. Tapi Keren. ikut kayak Kak Agla kan perform nari nih. Kamu sampai ke jenjang Udah. yang lebih serius gak Kak? Udah 3 kali turnamen. Oh, belum menang. Best. Tapi ikut turnamen aja tuh suatu hal yang kayaknya udah serius ya kayak gitu. Gak Iya. cuma hobi sih kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan gak jadi aktor, kamu kepikiran gak jadi atlet nembak? Udah jadi atlet nembak sih. Cuman Best. ya kepikiran Kepikiran ya. Jadi mungkin nanti kalau udah gak aktor, masa tuanya nembak deh gitu. Iya. Wow. Wah seru tuh. Fun fact tuh guys, Nah, kita dapat fun fact seru baru. Kak Martino Leo kalau nggak jadi aktor jadi atlet nembak. Nah kalau Kak Agla fun fact-nya dulu pernah jadi pramugari di Singapore Airlines. Betul. Cerita dong sedikit pengalaman Kak Agla jadi pramugari. Fun fact-nya nih, sebelum aku gabung SQ, aku sempet curhat sama dia. Yoi. Oh iya. Yoi. Jadi dulu zaman-zaman Itu kan udah kenal lama banget ya. kinyis. Dari zaman-zamannya FTV. FTV, kita syuting FTV bareng. Ya gitu deh, jadi aku sama Lea udah kenal dari way back. Terus Iya. kan kamu sekarang balik lagi menggeluti fokusnya ke aktris dari pramugari. Kenapa akhirnya kamu milih udah deh stop Oh pramugarinya? itu juga gak sengaja sih, aku tuh terbang 6 tahun. Terus Oh, di lama gitu, ya? lumayan. Terus di gitu kayak saat itu udah mau menikah, jadi mesti resign dan balik ke, karena kan home base-nya di Singapura kan waktu itu. Harus balik ke Jakarta, terus abis nikah kayak ngapain ya gue gitu kan. Terus awal-awalnya kayak ditawarin syuting belum mau nih, karena dulu tuh ingetnya kalau syuting tuh nunggunya lama, terus kayak capek pulang pagi gitu-gitu. Terus Di zaman itu ya. di zaman itu Iya. ya kan yo gitu kan, lama Pagi banget ke pagi syuting. lagi. Iya gitu kan, dan selalu dibikin callingan tuh kita selalu nunggu lama gitu kan, nggak pernah agak rapi gitu kan. Terus kayak akhirnya maunya tuh dulu photoshoot dulu atau syuting iklan yang cuma sehari 2 hari gitu. Untuk Kak Leo sama Kak Agla nih kan udah banyak main film banyak banget ya. Terus Masya dari Allah. sekian banyak project film nih, adegan mana yang paling memorable buat kalian? Dari film manapun. Dari film manapun. Apa ya? Mana yuk? Kalau gue sih di film Tumbal Darah. Kenapa? Karena di situ ada satu adegan di mana gue ditabrak mobil dan itu Beneran? bener. Oh iya beneran. Jadi dan kalau di film-film kan biasanya kan ditabrak terus jatuh. Ini enggak, mobilnya jalan terus. Jadi gue Jadi harus lu ke atas kap mobil. gue buka deh. Ya, nanti malah spoiler. Itu sampai jadi pertama itu dilakukan oleh stunt. Dak gue ngeliatin. Terus panas kan. Masa gue nggak bisa sih. Udah Rick, lu ajarin gue aja. Nama stuntnya waktu itu Mas Ricky Saldan. Nah terus ajarin. Diajarin. Ketika mobil kira-kira sekitar 10 cm sejengkal, lu tuh dengkul tidak boleh menghadap ke mobil. Harus nyamping. Oke. Dan di saat udah mau kena nih, lu loncat sedikit. Oh iya, cuman segini aja. Segitu aja. Ya udah dilakuin. Tak. Duduk ke belakang. Sekali, oke. Aman. Rasain. Ada yang sakit kan? Enggak. Belum Ya, sekali lagi. Take lagi. Dah. Aduh, ngilu. Dan yang bikin lebih pedenya lagi, yang ngebawa mobilnya itu direkturnya langsung, Pak Charles Ghazali. Nggak mungkin lah direktur ngelukain pemainnya, ya kan? Pasti sama dia dijagain. Kalau sampai pemainnya luka ya syuting terhambat. Aduh ngilu tapi bayanginnya. Cuman ya udah dilakuin lah dan aman. Apok nggak Kak? Mau adegan-adegan kayak gitu lagi? Wah happy banget gua. Justru happy banget. Happy Dia banget. emang kayaknya suka deh yang adrenalin Adrenalin gitu. Terus
terus fighting di ruangan segini nih, ruangannya segini, tapi nyala, api nih semua. Nafasnya kayak gimana, gue juga bingung sampai hari ini. Oke, nah kita masuk ke promo filmnya terbaru dari Kalio sama Kak Agla, Tumbal Darah. Yeay. Filmnya bercerita tentang apa sih Kak? Kan Tumbal Darah tuh kayaknya yang kita mikir, wah ini ada sosok yang dijadiin tumbal tuh serem, judulnya aja udah Tumbal Darah gitu. Nah, kisahnya tentang apa film itu? Tumbal Darah itu film yang bergenre horor. Ya, tapi horornya itu bukan hanya dari entitas, tapi lebih kepada keadaan hidup. Karena ini menceritakan tentang sebuah keadaan di mana pada saat itu adalah masa-masa pandemi, yang semua orang aware akan kematian. Kita ngedengar suara ambulans sedikit, wah COVID. Kita ngedengar suara assalamualaikum, wah COVID, udah langsung gitu. Pokoknya deket deh sama kematian. Dan horornya juga itu dari kedua pemeran ini nih. Jadi ada Jeffrey, ada Ella. Mereka pun tinggal di sebuah rumah yang lingkungannya pun horor. Horor dalam arti kata bukan entitas juga, tapi lebih kepada ada tiang listrik, terus kabelnya kayak udah mau putus, itu kan horor sih. Kalau sampai putus ya udah nyala deh tuh satu kampung. Terus keadaan hamil besar Ella, mereka tetap harus survive dengan cara jadi ojek online. Itu kan horor juga. Kalau kita lihat secara kehidupan nyata ya. Dan ditambah lagi Jeffrey yang orang timur, kerjaannya sebagai debt collector, tapi dia harus paham harus familiar dengan kekerasan, tapi nggak suka kekerasan. Mereka lagi mau ngelahirin anak keduanya, tapi mereka pun nggak siap secara finansial. Itu kan horor juga. Tuh, gila. Jadi dari segala macam sudut mereka nih ditekan. Ketemulah sama dokter Iwan dan Suster Sandra ini. Gitu. Itu dia. Giliran lu. Seremnya. Aku nambahin lagi, satu lagi horornya. Keadaan pandemi kan ya semua orang harus survive ya gitu. Plus ditambah di saat emergency Ella itu karena pandemi semua rumah sakit, semua klinik itu pack sama pasien. Banyak yang dibatasin, apa segala macam. Jadinya mencekam gitu kondisinya, terus akhirnya terhimpit, udah gak ada lagi solusi, barulah mereka datang ke klinik aku, klinik yang sebenarnya adalah klinik aborsi gitu. Aku sama dokter Iwan ini melakukan tindakan aborsi di sana gitu. Dan sebenarnya sama ini tuh yang namanya tindakan aborsi memang ibu-ibu hamil kan datang dengan sukarela ya, nggak ada yang memaksa toh gitu. Toh mereka yang mau menggugurkan janinnya gitu. Cuma bedanya kasusnya di sini adalah mereka datang untuk mencari pertolongan gitu. Makanya kalau bisa dilihat di trailer, dokter Iwan bilang itu film action dan thriller. Iya, dokter Iwan bilang kalian datang ke tempat yang salah gitu, karena mencari pertolongan tapi malah datangnya di tempat kita yang aborsi gitu. Terjadilah kayak kebetulan nih kita lagi butuh janin juga untuk ditumbalin gitu. Jadi kayak akhirnya mereka visi misinya adalah untuk menyelamatkan bayi, tapi kita malah ini yang bisa jadi janin bisa kita tumbalin gitu. Disitulah selama ini tidak pernah terjadi konflik itu karena kita selalu dapat janin yang sukarela diberikan oleh ibu hamil gitu. Kalau ini malah jadi tumbal. Yes. Nah, tadi kan Kalio juga udah jelasin peran Kalio. Boleh nggak dijelasin lagi ke penonton lebih spesifik lagi peran Kalio sebagai apa? Dan tadi istrinya siapa? Iya, gue di sini berperan sebagai Jeffrey. Jeffrey itu adalah seorang debt collector yang tidak suka kekerasan, tetapi harus familiar dengan kekerasan. Dan ada satu momen di mana dalam cerita ini dia harus memilih gimana caranya untuk menyelamatkan keluarga, tapi harus mengorbankan orang lain, numbalin orang lain. Gitu. Dan
Di sini Ella itu si Salum Kay dan dia berperan sebagai Ella, nuraninya Jeffrey lah. Jadi dia yang melurusin, nggak bisa. Kalau Jeffrey melenceng ya itu tugasnya Ella deh untuk ngelurusin. Supaya lurus gitu ya. Gitu. Kalau Kak Agla perannya sebagai apa dan karakter Kak Agla sendiri di film itu apa? Aku berperan sebagai Suster Sandra. Dokter Iwan adalah suami aku di sini. Jadi kita berdua punya usaha bisnis klinik aborsi ini. Sandra tuh sebenarnya orangnya baik gitu tadinya. Cuma karena banyak banget kepahitan hidup yang menimpa dia, akhirnya dia melihat hidup tuh sebagai sesuatu yang bitter, pahit gitu. Jadi dia akhirnya udah kehilangan hati nuraninya sebagai perempuan dan melakukan apapun yang bisa mewujudkan kebahagiaan yang ada di kepalanya dia gitu loh. Gitu. Iya. Berarti suami kamu siapa Kak diperankan oleh? Doni Alamsyah sebagai Dokter Iwan. Nah, dan lu nggak cuma oh iya, berdua. ada satu lagi Ada partner bisnis kita. Siapa tuh? Bakar yang diperankan oleh Aksara Dina. Jadi kita ini adalah 3 sekawan dalam klinik aborsi ini. Oh, antagonis semua ya itu ya. Ngeri. Sebenarnya dibilang antagonis nggak juga sih. Karena mereka melakukan apa yang menurut mereka itu benar. Betul. Karena seperti tadi aku bilang, aku tuh cuma membantu loh ibu-ibu hamil ini menggugurkan janinnya gitu. I didn't do anything wrong gitu. Mereka yang datang dengan sukarela mau menggugurkan janinnya, terus janinnya ini daripada kayak mubazir ya. Jadi bagaimana nih kita karyakan supaya bisa menjadi cuan-cuan yang lebih banyak gitu. Kita serahkan ke iblis itu memberi kita cuan, so why not gitu kan. Itu menurut aku itu menurut Sandra itu tidak salah. Tidak jahat ya. Menurut aku. Menurut Sandra itu nggak salah kan. Maksudnya kayak toh kita juga nggak memaksa ibu-ibu ini untuk mengorbankan janinnya. Tapi memang secara hati nurani kayak kok agak sakit ya nih perempuan gitu. Kok ditumbalin janinnya supaya lu bisa lebih dapat duit lebih banyak gitu. Tapi ya benar yang Leo bilang, menurut Sandra dan Iwan apa yang mereka lakukan itu nggak salah gitu. Ya memang sukarela aja tuh ibu datang. Nah, menjadi seorang penagih utang dan tenaga kesehatan di sebuah klinik, proses kakak mendalami karakter dari masing-masing kan jauh ya dari dunia-dunia seperti itu. Gitu. Kalau Kalio sendiri sebagai debt collector tuh gimana sih? Waktu itu ada proses reading dan memang diminta gitu kan. Satu hari kita datengin debt collector beneran yuk gitu. Nah, memang ada diadakan survei benerannya ada. Jadi kebetulan dialect coach kita Agung Mano, dia punya kenalan DC, terus abis itu diundang lah mereka berdua untuk datang ke kantor Magma. Terus abis itu mereka datang, ya udah full seharian itu kerjaannya cuman interview dan mempelajari gerak-geriknya masing-masing. Lo gak ikut praktek yuk nagih? Enggak dong. Ngapain aja? Ada hal yang ini enggak Kak? Gue kira lu KKN ya kan, gue ikut dong nagih. Serem ya kayak orang-orang tuh, lah ini mah artis nih gitu. Kalau hal-hal baru kayak yang baru tahu seorang debt collector tuh ternyata seperti ini loh yang jauh dari pikiran Kalio, ada nggak? Nggak tahu ya apa ya. Mereka aslinya ya mereka orang-orang yang apa ya, soft. Dan dia pun disuruh juga ya. Soft boy. Mereka tuh orang-orang yang lembut. Memang suaranya keras, bentukannya kasar. Cuma pas kita udah ngobrol biasa. Ya karena lu nggak ngutang. Coba kalau lagi ngutang mereka nggak jahat ya. Nggak tahu juga sih. Cuman sepemahaman gue setelah gue interview mereka ya, mereka baik, orang-orang yang baik-baik aja. Kalau Kak Agla sendiri dari kan kakak perannya tenaga kesehatan dokter itu, gimana sih Kak cara mendalami karakter? Apakah benar ketemu dokter juga kayak ketemu debt collector atau gimana? Kebetulan kreatif produser kita di film ini Dr. Daniel itu emang dokter beneran. Jadi dan selama reading tuh beliau banyak banget ikut sesi reading kita. Jadi aku banyak tanya juga, maksudnya secara adegan ini make sense nggak dok kalau adegannya gini? Maksudnya
saling ngejagain ya, jangan sampai nanti pas kita syuting tensin gitu ya kan, kalau adegan medisnya tuh salah. Kayak gitu, terus karena kebetulan di film ini juga banyak banget adegan menggunakan pisau bedah atau scalpel ya. Aku beli tuh scalpelnya supaya aku ngerasain cara megangnya tuh nggak kaku gitu. Jadi aku pegang-pegang itu di rumah, di Takutnya jalanan. ada netizen yang nonton kayak itu salah tuh Iya cara kan? megang pisaunya. Biar nggak awkward. Terus apalagi ya? Oh, aku teleponan sama temanku, aku punya sahabat yang juga dokter, jadi aku banyak tanya-tanya dia juga gitu. Terus ya itu sih untuk pendalaman sebagai nakesnya. Nah itu kan film itu kan banyak sayat-sayatannya tadi Kak Agla bilang, terus banyak darah-darah gitu. Ini film paling gore kalian nggak selama kalian main film? Atau nggak terlalu ekstrim darahnya gitu? Kalau aku bisa bilang film paling ngilu, iya. Ngilu. Karena adegannya tuh banyak harus, kan si Ella tuh hamil gede ya, walaupun pakai prostetik tapi kan kita ngebayangin ini beneran gitu. Jadi aku aja pas kayak adegan tuh kayak aduh ngilu banget lagi ini mau gitu-gituin bumil gitu. Dan ini tuh bukan yang gitu tapi yang kayak gitu. Sampai kayak pas lagi take nih udah take kayak cut aku kayak Salum kamu gak apa-apa kan, sorry ya sakit gak gitu loh, karena kayak kita kayak gitu. Aduh ngilu banget. Kalau Emil kan ya disayat pelan-pelan. Iya. Ini nggak gitu, nggak jauh dari kayak gitu. Jauh. Nanti untuk netizen yang nonton film Tumbal Darah nih, pesan yang ingin kalian sampaikan dari film Tumbal Darah tuh apa? Menurut aku pesan yang ingin disampaikan film ini adalah bagaimana pentingnya sebuah keluarga dalam hidup kita. Iya. Kak Gio mau menambahkan? Kalau bisa dijadiin menjadi satu kata sih lebih tepatnya sacrifice. Sacrifice ya. Boleh terakhir dong Kak, promonya film Tumbal Darah akan tayang di bioskop tanggal berapa dan ajak semua penonton nonton. Hai Sobat Bintang. Sobat Bintang. Jangan lupa untuk saksikan film Tumbal Darah yang akan tayang tanggal 23 Oktober di 2025 seluruh bioskop. di seluruh bioskop. Di Jangan lupa Indonesia. nonton. Bye. Oke, tadi yang seperti kita bicarakan di awal, kita mau main games namanya pernah nggak pernah. Oke. Jadi ada 2 emoji. Jadi kalau kalian pernah, kalian tinggal jawab pernah. Gini. Kalau nggak pernah yang X. Tapi kasih tahu jawabannya pernah itu kalian ceritakan sedikit lah jawabannya itu. Oh, di-elaborate gitu ya. Yes, jawabannya. jadi nggak cuma pernah nggak pernah, ini pernah, udah gitu. Kalau gini nggak mau bilang ya. Itu nggak berlaku ya kalau tengah-tengah gitu. Oke, kita masuk ke sesi games pernah nggak pernah. Pertanyaan pertama adalah, ini bareng-bareng langsung dijawab aja barengan ya. Oke. Pernah nggak pernah pura-pura ngerti arahan sutradara padahal sebenarnya bingung banget? Kayaknya yang ketawa-tawa lebih seru diceritain nih. Gue nggak pernah, men. Adegan apa tuh Kak kira-kira? Lupa lagi. Tapi pernah sih, maksudnya bukan nggak ngerti ya. Kadang gini, kadang nih kita udah ngobrol pas reading apa segala macam, udah nih ngelok nih ntar adegannya kayak gini. Tapi kan terus nanti di set kadang suka berubah ya. Terus mungkin karena situasinya udah kayak buru-buru nih udah mau take apa segala macam. Jadi kadang sutradara ngomong tuh nggak yang full sentence dan aku udah ngertinya waktu kita reading kita bikinnya kayak gini gitu. Jadi kayak gimana? Jadinya berubah gimana gitu. Jadi bukan nggak ngerti tapi kayak lebih butuh waktu untuk kayak memproses di kepala gitu loh. Oh ini berubah ya. Terus kalau berubah ntar gue berarti kemana nih ya blockingnya apa gitu-gitu sih. Oh, berarti mungkin lebih bukan nggak ngerti sutradara apa ya? Karena Iya enggak, tapi pas dijelasin aku kayak, oh iya Pak siap Pak. Tapi di dalam aku apa ya tadi? Gitu, Tapi dia kayak, oke siap ngerti gitu di depannya. Oke, next nih. Pernah nggak pernah ngelakuin improvisasi tanpa izin sutradara tapi hasilnya justru keren banget? Wah, sering. Tapi Sering, bagian bro. hasilnya keren banget tuh kayak, harus validasi. Kalian dulu deh boleh diceritain adegan apa tuh Kak? Ada salah satu film action komedi dan di situ intinya buat pecahnya si karakter itu full improv. Full improv, teriak-teriak lah. Dia ngomong apa, gue kasih balik lagi. Malah itu yang dipertahanin. Padahal ke skrip nggak kayak gitu ya? Di skrip nggak, malah dibilang nggak ada.
ada sebagian di skrip. Cuman abis itu ya lawan mainnya juga sih. Tergantung Betul. sama lawan mainnya. Kalau lawan mainnya bisa ngumpanin kan Yes. kita makannya Enak ya jadinya, tak ya. Iya. Kalau Kak Agla sendiri adegan apa Kak? Yang kira-kira improve tapi jadinya kata sutradara keren banget nih. Iya itu kayak tadi aku bilang, pas kita reading udah setuju nih adegannya kan kayak gini, tapi ternyata kadang kita bereaksi juga sama set gitu kan, sama Lawan main kondisi pas ternyata beda kan sama di reading gitu kan. Jadi ya benar Leo bilang gitu, jadi kalau misalnya kita akhirnya mainnya saat syuting itu merespon sama set, terus kan acting tuh aksi reaksi gitu, maksudnya kalau lawan mainnya juga akhirnya bereaksi satu frekuensi, bisa berubah tuh. Tadinya di reading gimana, terus pas syuting gimana gitu. Tapi intinya sama. Gitu, ya. Justru lebih bagus. Ya mudah-mudahan sih ya lebih bagus. Jadi kayak malu sendiri kalau mau lebih bagus gitu. Tapi kalau Tumbal Darah banyak improve-nya nggak kalian berdua? Enggak, iya. Sesuai skrip banget ya. Karena memang sudah bagus tulisannya, jadi nggak terlalu banyak. Ceritanya buat apa? Gitu. Orang udah bagus kok. Tapi bukan berarti film-film yang improve banyak nggak bagus ya? Iya, nggak berarti gitu juga. Justru kita udah megang skrip final draft nih, dan malah sering kali gitu udah kita pegang, udah kita hafalin, on set datang lagi versi yang lebih baru. Iya. Dan setelah dibandingin kita baca gitu, oh iya emang lebih asik. Emang lebih bagus yang lebih baru ini. Gitu. Tapi kalau Tumbal Darah dari awal udah lock ya? Seperti itu. Sebenarnya ada juga tuh yang kayak gitu di Tumbal Darah ini. Jadi ada satu adegan di mana nanti aku final battle sama Ella, sama istrinya Jeffrey. Itu Sandra tuh mengucapkan mini monolog lah gitu. Soal kepahitan dia dalam hidup gitu kan. Pas reading tuh kita udah punya nih final draftnya. Monolognya seperti apa gitu. Tapi Pak Charles bilang, Gla, kayaknya aku mau rubah deh, monolognya kurang deep nih gitu kan. Tapi tungguin ya bentar, belum dapat. Sampai besok nih mau syuting adegan itu kayak, Pak udah ada belum Pak? Takut banget nih gue mesti ngapalin panjang hari H gitu kan. Terus iya sebentar belum jadi gitu. Terus akhirnya hari H syuting baru dikasih gitu. Terus kita diskusi kenapa Pak Charles jelasin kenapa Sandra ngomong ini, karena lebih make sense gini. Oh iya oke gitu. Jadi terjadi juga karena mungkin pas sudah syuting akhirnya kan Pak Charles lihat ya gimana Sandra, gimana Ella gitu. Jadi mungkin yang secara kreatif tuh ada yang berkembang gitu di kepala beliau gitu. Lebih cocok nih kalau Kak Agla ngomong kayak gini. Oke, next nih. Pernah nggak ngerasa baper karena komentar netizen di sosial media? Enggak. Yes. You don't give a damn. Tapi pernah nggak ngeliat komentar ada rasanya kayak apaan sih nih gitu? Enggak ya? Ketawa aja sih kadang ketawa. Kocak. Iya, bener kayak ih kocak lu gitu. Tapi jarang dapat hate comment nggak kalian? Jarang lah ya. Iya, nggak pernah malah. Ada sih beberapa kali. Tapi ya udah, Tapi ya dihirauin gitu ya. Namanya juga netizen Betul. kan. Oke, next nih. Pernah nggak takut sama sutradara pas lagi syuting? Karena sebelumnya juga udah proses reading, udah ngobrol gitu ya. Udah seru-seruan. Tapi ada nggak sutradara yang kayaknya segen deh, bukan takut. Kayak aduh gue diperanin, gue kerja sama sutradara ini, gue harus actingnya harus bagus, gue harus belajar dari jauh-jauh hari gitu. Ada. Ya ini kayaknya ini galak nih kalau gue actingnya agak-agak nih ada gitu. Ya? Ada, pernah. Cuman nggak takut. Lebih kesegen aja ya? Lebih ke, kayaknya bisa diajak diskusi nih orang lebih kayak gitu. Kayak gitu. Dan welcome aja sutradara kalau diajak diskusi so kan. So far so good sih. Selama argumentasi kita malah mengenhance karakter dalam cerita, yakin tuh pasti diterima. Iya. Gitu. Karena kan biar gimana pun juga, ini kan syuting ya. Syuting kan pasti kerja kolektif. Banyak kepala dijadikan satu. Ya, pasti adu argumentasi. Tinggal kuat-kuatan siapa aja. Argumen gue begini. Dan menurut aku malah itu yang bikin sehat ya. Kalau misalnya aktor juga nggak ada input, menurut aku kayak dia ngerjain PR nggak ya gitu loh. Iya. Kalau misalnya dia nggak ada, ya maksudnya. Kalau terima beres aja. Iya kayak. Itu kayak orang. Gitu.
Sok banget kita. Jangan serius. Jadi malu gue. Emang bener. Senior guys, Enggak beda. loh. Jadi pengen pulang. Banyak yang lebih senior, boy. Ya ditambah aja barusan nih. Terus? Oke, next terakhir nih. Pernah ngerasa nggak nyaman sama lawan main saat syuting? Nggak nyaman tuh lebih ke kayak mungkin misalkan ngobrol kayak kok dia nggak ngobrolnya diem aja ya gitu. Gue ajak ngobrol nih, misalkan lagi proses istirahat gitu. Kayak ini gue main sama dia nanti seru nggak ya gitu. Ada nggak? Jujur loh. Kayak pada bingung. Aku enggak. Nggak pernah lu ngerasa nggak nyaman? Lu pasti pernah. Pernah, cuman gue lupa. Oh iya pernah. Ceritain Gimana? dong, suka Ceritain nih gosip-gosip dong. gini nih. Jadi Agak kepo nih kita. lebih tepatnya bukan ini ya, bukan Gak nyaman ya? Bukan gak nyaman, tapi lebih ke segen. Oh justru seger. Segen banget karena beliau adalah seorang aktor senior yang I look up to. Aktris senior yang I look up to. Jadi kayak gimana ya Bu? Oh iya. Ibu nyaman. Ya kalau segen aku juga sering sih. Gitu. Tapi kalau udah ngobrol, kalau udah dia asik ngobrol, nggak tahu kenapa, tetap dari gue Segan yang nggak juga asik. gitu. Iya sih. Hati-hati banget gitu ya. Iya sih, lebih kayak gitu. Iya, jadi kayaknya beliau yang nggak nyaman sama gue. Bukan lo yang gak nyaman. Mungkin beliau lebih ke kayak yang udah senior kayak Iya. udah dia cuma kasih syuting aja gitu kali ya. Tadi Kak Agla juga mention kalau segen sering sih. Ada nggak Kak kejadian kayak Kalio gitu? Iya kalau misalnya ketemu sama pemain yang udah senior pasti ada rasa segan gitu. Kayak kadang kita mau kan mestinya bangun chemistry gitu kan. Mau so akrab tapi kayak yang gue Jayus nggak ya nih gitu. Jayus nyapa seperti Jayus nggak sih namanya? Nggak tahu. Ngerti ya? Iya gitu kayak mau so mendekatkan diri tapi ntar kayak aduh dikira so asik lagi gitu. Atau ini lagi mau bisa diganggu nggak ya? Iya gitu. Misalnya senior banget nih. Gitu. Kalau misalkan syuting sama Gen Z deh Kak, lebih seru nggak? Kayak kan Kak Agla juga banyak ya syuting sama sebelum 7 hari tuh sama anak-anak. Itu bukan Gen Z, mereka apa sebetulnya Alpha baru ya? banget ya? Iya, jadi kayak lebih bocil lagi. Kalau Sultan sama Anantia kan Seru nggak? 11-11an Syuting gitu. sama- Seru banget. Dan mereka pintar juga. Jadi kayak ngobrol sama mereka tuh gak kayak ngobrol sama anak kecil gitu. Emang udah bisa diajak ngobrol gitu. Kalau Kak Leo selama main film nih, lawan mainnya milenial atau alpha atau Gen Z gitu. Gimana Kak? Buat apanya nih? Buat lawan main apa? Maksudnya nyaman atau enggak? Yes, nyaman apa enggak kayak kayaknya seru ya syuting sama anak muda Seru. ternyata gitu. Seru, nggak pernah ada keluhan dan merekanya juga willing to learn dan guanya pun juga willing to learn from them. Karena pasti kan setiap orang punya keahliannya mereka sendiri Benar. dan kelainannya mereka sendiri. Kelainan. Bukan kelainan ya, apa sih? Keunikan. Keunikan. Enggak. Keunikan. Kelebihannya mereka mungkin ya. Iya. Kelainan. Ya pasti ya jangan, intinya selama kita masih merasa gelas kita belum penuh ya pasti Ya. happy aja gitu. So. Oke guys, seru banget ngobrol sama Kak Agla sama Kak Liu hari ini. Tepat. Yeay. Kasih kesempatan deh sekali lagi untuk promo Tumbal Darah di bioskop. Sobat Bintang, jangan lupa untuk saksikan film Tumbal Darah. Tanggal 23 Oktober 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Yeay, sampai ketemu di bioskop. Bye guys. Bye. Thank you juga guys sudah nonton Bincang Bintang bersama Kak Agla dan Kak Leo. Bisa nonton di YouTube-nya Tablet Bintang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye. Bye. Thank you.